Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pratama Putra dengan nomor induk mahasiswa TI 15180008, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman materi tentang sistem pendukung keputusan. Di mana pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis keputusan serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Konsep Sistem Pendukung Keputusan. Konsep Sistem Pendukung Keputusan dikemukakan pertama kali oleh Scott Morton pada tahun 1971. Beliau mendefinisikan cikal bakal SPK tersebut sebagai sistem berbasis komputer yang interaktif dan juga yang membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model untuk persoalan-persoalan tak terstruktur. SPK atau sistem pendukung keputusan lebih ditunjukkan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang jelas. SPK dimaksudkan untuk mengotomasikan pengambilan keputusan, tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambilan keputusan dapat melakukan berbagai analisis dengan menggunakan model-model yang tersedia. Lalu keputusan. Sepertinya kita semua sudah mengerti apa itu keputusan. Keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Keputusan juga diartikan sebagai pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Dan berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis keputusan. Di sini ada 3 macam jenis-jenis keputusan. Keputusan yang pertama adalah keputusan terprogram, di mana keputusan terprogram atau keputusan terstruktur yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, manajer produksi dari PT Yohama yang selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Lalu, keputusan yang kedua. Keputusan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram, di mana keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur dan tidak mudah untuk didapatkan, dan juga pastinya tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan yang tertutup. Lanjut ke jenis keputusan yang ketiga. Jenis keputusan yang ketiga adalah keputusan setengah terprogram, di mana keputusan setengah program ini yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian juga tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan, serta analisis yang terperinci. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan. Di sini ada 4 tahapan dalam mengambil keputusan. Tahapan yang pertama ialah intelligence. Tahapan ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Bisa saya ulangi lagi? Intelligence. Tahapan intelijen ini seperti proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Lalu tahapan yang kedua, yaitu desain. Tahapan ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Berikutnya, tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah choice, di mana pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahapan ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat.
Solusi dari model merupakan nilai spesifikasi untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih. Kemudian kita berlanjut ke tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat ialah implementasi. Implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahapan ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Baik, kali ini kita akan membahas yang lebih mendalam lagi, di mana kondisi pengambilan keputusan. Terdapat 3 kondisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah decision certainty. Bisa saya ulangi lagi. Kondisi pasti. Kondisi pasti, yang dimaksud dengan kondisi pasti ialah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan tersebut. Dan pengambilan keputusan kedua. Kondisi pengambilan keputusan kedua ialah yang tidak pasti, di mana keputusan yang diambil penuh dengan ketidakpastian, probabilitas hasil dan dari pengambilan keputusan tersebut tidak diketahui. Kondisi tidak pasti ini bisa saja timbul dikarenakan minimnya informasi yang diterima. Kemudian kita masuk ke kondisi pengambilan keputusan yang ketiga. Kondisi pengambilan keputusan yang ketiga ialah kondisi dengan risiko. Ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka timbullah risiko. Manajer yang bersangkutan mungkin memahami permasalahan yang terjadi dan juga memiliki alternatif lainnya. Namun, manajer tidak dapat memastikan apakah alternatif-alternatif yang diberikan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Contoh pengambilan keputusan. Di sini terdapat beberapa contoh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tidak tersistem. Contohnya seperti ini. Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dengar dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Contoh pengambilan keputusan yang kedua, yaitu perlunya sistem. Manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Mengapa perlunya sistem dalam menerapkan sistem pengambil keputusan? Karena sistem itu agar dapat teralur atau terstruktur. Jadi jika kita ingin melakukan sebuah kegiatan, semuanya itu akan terstruktur dan tidak memecah belah atau rapi. Dan kita masuk ke contoh pengambilan keputusan yang ketiga. Contoh pengambilan keputusan yang ketiga adalah sudah diaplikasikan. Sistem pendukung keputusan pemilihan supplier pada perusahaan biasanya menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Jalinan kerjasama tersebut bisa berupa mitra dan juga supplier. Pada kasus ini, sistem tersebut digunakan untuk menilai dan menentukan supplier yang terbaik yang bekerja sama dengan perusahaan bersangkutan. Dengan sistem ini, keputusan akhir yang dihasilkan adalah menilai dan meranking masing-masing supplier. Yang berikutnya adalah decision making. Decision making merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data. Menentukan alternatif yang matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Decision weighter. Plus minus dan interesting PMI merupakan proses pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik, seperti nilai positif. Bagian ini akan diberi nilai plus. Sebagai contoh diberikan nilai di antaranya 1 sampai 10. Hal-hal buruk atau negatif. Bagian ini akan diberi nilai negatif. Sebagai contoh diberikan nilai di antara 1 sampai -10. Interesting point atau konsekuen ketidakpastian atribut-atribut yang tidak dipertimbangkan baik buruknya. Bagian ini dapat bernilai positif atau negatif. Sebagai contoh diberikan nilai di antara 0 sampai 10 dan 0 sampai 10 dan 10.
Hasil akhir diketahui dengan cara menjumlahkan semua nilai yang didapatkan. Apabila bernilai positif, berarti tindakan tersebut direkomendasikan untuk diambil, dan jika sebaliknya, bisa saya ulangi lagi, jika sebaliknya, maka mengidentifikasikan bahwa tindakan tersebut tidak direkomendasikan untuk diambil. Decision weight merupakan satu atau beberapa alternatif dari sekumpulan alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang tertentu. Berikut ialah bentuk keputusan. Terdapat dua bentuk keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Mungkin kalian bingung, apa itu keputusan terprogram dan yang tidak terprogram? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Keputusan terprogram. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti nilai biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Kategori keputusan ini juga dapat dikatakan suatu proses jawaban secara otomatis pada kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara alamiah, hampir semua masalah rutin dan berulang memiliki parameter-parameter persoalan yang telah diketahui dan terdefinisikan. Sehingga jawaban atau proses pengambilan keputusan pun bersifat rutin atau terjadwal. Di sini mungkin saya bisa artikan sedikit secara simpelnya atau secara singkatnya bahwa keputusan terprogram merupakan sebuah keputusan yang sudah terstruktur atau keputusan yang sudah ditata rapi, sehingga akan menghasilkan suatu hasil atau nilai atau jawaban yang benar-benar pasti dan sah. Beda dengan keputusan tidak terprogram, karena keputusan tidak terprogram tidak beratur dan tidak terstruktur, di mana kita masih bisa saja nilainya berupa negatif atau positif. Baiklah, untuk lebih pastinya saya akan menjelaskan keputusan yang kedua. Bentuk keputusan yang kedua adalah keputusan tak terprogram. Keputusan tak terprogram merupakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terprogram biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup rumit, karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan ini, biasanya intuisi serta pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya. Komponen pendekatan, prosedur, dan permasalahan dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 komponen dalam pengambilan keputusan. Komponen yang pertama adalah masalah tidak terstruktur. Masalah tak terstruktur merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur, atau yang sering diselesaikan dengan insting manusia. Komponen pengambil keputusan yang kedua ialah masalah semi terstruktur. Masalah semi terstruktur merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada 1 atau 2 tahap. Artinya, bisa saja masalah yang dihadapi adalah masalah rutin, tetapi prosedur standarnya bisa juga digunakan dan dapat memecahkan masalah yang ada. Komponen pengambilan keputusan yang ketiga, masalah terstruktur. Masalah terstruktur merupakan suatu masalah yang memiliki struktur masalah pada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu intelijen, perancangan, dan pilihan. Artinya, masalah yang dihadapi adalah masalah rutin yang dapat dan sering diselesaikan dengan prosedur standar yang sudah ada. Lanjut ke sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen atau himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lanjut lagi ke sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan.
Klasifikasi sistem pendukung keputusan. Di sini terdapat beberapa jenis klasifikasi sistem pendukung keputusan. Yang pertama, DSS berorientasi teks. Informasi meliputi data dan pengetahuan, sering disimpan dalam format teks dan harus diakses oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, adalah penting untuk menyajikan dan memproses dokumen dan fragmen teks secara efektif dan efisien. Klasifikasi yang kedua, DSS berorientasi spreadsheet. Spreadsheet merupakan sistem pemodelan yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model-model untuk mengeksekusi analisis DSS. Klasifikasi yang ketiga, DSS berorientasi solver. Solver adalah suatu algoritma atau prosedur yang ditulis sebagai suatu program komputer untuk melakukan komputasi tertentu untuk memecahkan suatu tipe-tipe masalah tertentu. Klasifikasi yang keempat, DSS berorientasi database. Pada DSS ini, database organisasi punya peran penting dalam struktur DSS. Generasi awal dari DSS berorientasi database menggunakan konfigurasi database relasional. Informasi ditangani oleh database relasional cenderung sangat bervolume, deskriptif, dan sangat terstruktur. Klasifikasi yang keempat, DSS berorientasi aturan. Komponen pengetahuan dan DSS yang lebih dijelaskan sebelumnya mencakup aturan prosedural maupun inferensial. Sering pada suatu format sistem pakar, aturan ini bisa jadi kualitatif dan kuantitatif, dan komponen seperti itu dapat menggantikan atau diintegrasikan dengan model kuantitatif. Dan klasifikasi yang terakhir adalah DSS gabungan. DSS gabungan atau compound DSS adalah suatu sistem hibrid yang meliputi 2 atau lebih dari 5 struktur dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita akan membahas komponen sistem pengambil keputusan. Terdapat tiga komponen dalam pengambil keputusan. Komponen yang pertama ialah subsistem pengolahan data atau database. Subsistem pengolahan data database merupakan komponen SPK yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system. Komponen yang kedua, subsistem pengelolaan model. Keunikan dari SPK adalah kemampuan dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Model adalah suatu tiruan dari alam nyata. Kendala yang sering dihadapi dalam merancang suatu model adalah bahwa model yang dirancang tidak mampu mencerminkan seluruh variabel alam nyata, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan. Komponen yang terakhir ialah subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem diimplementasikan sebagai pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang telah dibuat. Level pada sistem pengambil keputusan. Terdapat 3 komponen dalam pengambil keputusan. Yang pertama, spesifik DSS. Maaf kalau bahasa Inggris saya kurang lancar. Oke, bisa saya ulangi lagi. Level pada sistem keputusan. Yang pertama merupakan spesifik DSS atau DSS application. Final produk atau aplikasi DSS yang nyata-nyatanya menyelesaikan pekerjaan yang kita inginkan disebut dengan spesifik DSS. Yang kedua, DSS Generator Engines adalah software pengembangan terintegrasi yang menyediakan sekumpulan kemampuan untuk membangun spesifik DSS secara tepat. Yang terakhir adalah DSS Tools. Level terendah dari teknologi DSS adalah Software Utility atau Tools. Elemen ini membantu perkembangan baik DSS Generator atau DSS contoh. Contohnya, grafis atau hardware dan software, editor, query system, random number,
generator, dan spreadset. Berikut ialah perkembangan sistem pendukung keputusan. Pada tahun 1950, teori pengambilan keputusan organisasi dikembangkan di Carnegie Institute of Technology. Dan pada tahun 1960, implementasi DSS dalam bentuk sistem komputer interaktif dilakukan di Masahela Institute of Technology. Berlanjut lagi ke tahun 1970, konsep DSS menjadi area riset. Tahun 1980 telah dikembangkan Executive Information System atau ACE, Group Decision Support System GDSS, dan Organization Decision Support System atau ODSS untuk single user berbasis model. Berlanjut lagi ke tahun 1990. Tahun 1990 dikembangkan Data Warehouse dan Online Analytic Processing atau OLAP. Dan yang terakhir pada tahun 2000. Pada tahun 2000 dikembangkan aplikasi analitik berbasis web. Posisi SPK dalam sistem informasi. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesatnya baik dari segi hardware maupun software. Hal ini telah melahirkan suatu sistem penunjang keputusan atau DSS, yaitu suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur dengan memiliki fasilitas untuk menghasilkan sebagai alternatif yang secara interaktif dapat digunakan oleh pemakai. Posisi SPK dalam sistem informasi. Di sini ada beberapa posisi SPK dalam sistem informasi. Yang pertama, Mesh Management Information System. Yang kedua, OAS atau Office Automation System. Yang ketiga, DSS atau Decision Support System. Yang keempat, ACE, Executive Information System. Yang kelima, GSS, Group Support System. Arsitektur dalam sistem pendukung keputusan. Ada beberapa tahap dalam arsitektur pendukung keputusan. Yang pertama adalah subsistem manajemen data. Yang kedua, subsistem manajemen model. Yang ketiga, subsistem manajemen dialog, di mana terdapat beberapa komponen dalam subsistem manajemen dialog, yaitu bahasa aksi, bahasa tampilan, serta basis pengetahuan. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.